Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Pertandingan dimulai. Saat ia mengumumkan dimulainya pertarungan, Lan Ruo-Ruo segera bergerak. Alat jiwa Lan Ruo-Ruo adalah belati, alat jiwa pertempuran jarak dekat yang lebih kecil. Dentang-dentang bergema, Yu Hao bergerak. Semua orang tahu dia tidak memiliki alat jiwa serangan dengannya. Dia hanya memiliki alat jiwa berbentuk manusia. Selanjutnya, kakinya tidak bisa bergerak, dan itu sudah merupakan prestasi baginya untuk mengontrol gerakan alat jiwanya yang berbentuk manusia. Lan Ruo-Ruo tidak menyerang Yu Hao, tetapi hanya perlahan mendekatinya dengan berputar di sekelilingnya. Alat jiwa Yu Hao hanya bisa mengikuti gerakannya dengan canggung. Ye Yuli mengerutkan alisnya. Sepertinya alat jiwa berbentuk manusia ini masih merupakan produk setengah jadi. Meski dia dapat mengendalikannya dengan pikirannya, komponen mekanis tidak dapat dibandingkan dengan susunan formasi dalam hal menawarkan kelincahan pada alat jiwa. Mungkin baik baginya untuk kalah. Kemunduran mungkin memacu dia untuk bekerja lebih keras di masa depan. Lan Ruo-Ruo semakin dekat dengan Yu Hao. Ia terus menggunakan pesonanya. Emas redup bersinar dari mata Wo Yu Hao. Dia sama sekali tidak tersihir. Setelah dia melewati Yu Hao, rayuannya berubah menjadi niat membunuh. Matanya berkedip dengan tatapan dingin dan ganas saat dia melompat. Dia memegang belati dengan kedua tangannya, dan 3 dari 6 cincin jiwanya, 2 kuning, 3 ungu, dan 1 hitam bersinar pada saat ini. Sebuah cahaya pedang keunguan menusuk ke arah belakang kepala Yu Hao, seperti taring ular berbisa. Namun mata Yu Hao bersinar terang saat dia bergerak. Tepat ketika belatinya akan merusak bagian belakang kepalanya, Lan Ruo-Ruo melihat 8 garis cahaya putih yang bersinar dari punggung Yu Hao. Tiba-tiba, kekuatan tumbukan muncul. Kekuatan tumbukan ini tidak terlalu kuat. Dia hanya dipaksa mundur. Saat cahaya menyala, serangannya tidak mengenai apapun. Pada titik ini, dia merasa segala sesuatu telah berubah buram di depannya. Sosok yang tampaknya canggung di depannya telah menghilang. Para penonton pada awalnya berpikir Yu Hao akan berada dalam masalah besar. Pada saat ini mereka tertegun ketika melihat Yu Hao mengendalikan alat jiwanya untuk dengan cekatan melakukan tindakan berbelok. Saat berbalik, cahaya-cahaya keluar dari punggungnya. Pada saat yang sama, seberkas cahaya juga melesat keluar dari pinggangnya, itu meninju ke bahu Lan Ruo-Ruo. Lan Ruo-Ruo bereaksi dengan cepat. Setelah dia menemukan bahwa Yu Hao hilang, dia menghindari tinju Yu Hao. Dia juga mengarahkan belatinya ke atas. Yu Hao tidak akan membiarkannya mendapatkan apa yang diinginkannya. Dia mengangkat lengannya dan menendang kaki kanannya ke arahnya. Pada saat ini, alat jiwanya yang berbentuk manusia tidak tampak canggung sama sekali. Itu sangat gesit. Ye Yuli heran. Anak ini sebenarnya berpura-pura. Sangat disayangkan bahwa Yu Hao tidak menghindari kali ini. Yu Hao meninju pahanya. Lan Ruo-Ruo menjerit kesakitan. Saat dia memukul tangan kirinya ke tanah, dia dengan cepat meluncur kembali. Dia adalah seorang kaisar jiwa, tetapi Yu Hao adalah raja jiwa dengan jiwa bela diri kembar. Alat jiwanya yang berbentuk manusia sepenuhnya terbuat dari logam langka. Setelah Yu Hao menuangkan kekuatan jiwanya ke dalamnya, itu menjadi sangat ulet. Lawan tidak akan bisa dengan mudah mengatasinya dengan kekuatannya. Selain itu, Lan Ruo-Ruo jelas merasakan aura yang sangat dingin memasuki kaki kirinya. Paha kirinya benar-benar mati rasa, dan dia tidak bisa merasakan apapun di sana. Yu Hao tidak punya niat untuk membiarkannya pergi. Tiba-tiba, tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, dan aura yang tak terlukiskan dilepaskan dari tubuhnya. Alat jiwanya yang berwarna putih keperakan berubah menjadi sangat keemasan sekarang, dan aura agung yang dilepaskannya membuat banyak tekanan pada Lan Ruo-Ruo. Pada saat ini, Lan Ruo-Ruo merasakan seolah-olah dia sedang menghadapi seorang Feng Hao dulu. Dia tidak bisa menahan diri untuk menjerit lagi, dan dia dengan cepat mundur. Yu Hao mendengus dingin. Dia melangkah dan meninju keluar tangan kanannya.
Tiba-tiba proyeksi kepalan tangan emas yang terang melintas di udara sebelum menghilang. Lan Ruo dengan panik menggunakan belati untuk melawan proyeksi kepalan tangan dan akhirnya dihancurkan. Namun, emas yang menyebar dari proyeksi kepalan tangan ini masih mengenai tubuhnya. Dia merasa seolah-olah tubuhnya hancur berantakan. Trauma spiritual yang tak terlukiskan sepertinya membuatnya lumpuh dengan cepat dan pikirannya sepertinya kehilangan hubungannya dengan tubuhnya. Sosok di depannya terlalu kuat. Dia tidak terluka oleh kekuatan jiwa atau tinju. Dia terluka oleh kekuatan spiritual keturunan penguasa Yu Hao. Yu Hao memiliki penguat kekuatan jiwa yang telah ia ciptakan. Susunan formasi penguatnya berada di atas tangan kanannya. Itu memungkinkan alat jiwanya yang berbentuk manusia untuk melepaskan serangan terkuatnya. Keturunan penguasanya dilepaskan melalui penguatnya yang sangat meningkatkan kekuatan serangan tinjunya. Namun, Yu Hao juga sedikit menyesal jika penguatnya cukup besar untuk ditempatkan di depan dadanya. Kemampuan keseluruhannya akan tumbuh pada tingkat lain saat ia meningkatkan semua kekuatan jiwanya. Namun dia masih senang bahwa serangannya berhasil. Itu karena dia tahu bahwa dia perlahan memahami bagaimana alat jiwa berbentuk manusia sangat meningkatkan kemampuan seorang Master Roh. Bukan hanya tentang penguat kekuatan jiwa, ada banyak metode lain yang bisa dia gunakan. Seluruh tempat menjadi sunyi. Yu Hao menang begitu saja. Dia bahkan menang dengan nyaman. Alat jiwanya yang berbentuk manusia sebenarnya sangat cepat dan cekatan. Serangan terakhirnya melibatkan teknik bertarung yang diciptakannya sendiri, yang sangat jarang bahkan di antara para Master Roh. Lan Ruo, seorang instru jiwa kelas 6 dan kaisar jiwa 6 cincin, namun kehilangan kekuatan bertarungnya setelah dia terkena tinju Yu Hao. Tentu saja tidak ada yang tahu bahwa Yu Hao telah menggunakan es pamungkasnya pada Lan Ruo sebelumnya. Dia menderita karena dia ceroboh. Kalau tidak, dia tidak akan begitu mudah disambar oleh keturunan penguasa. Tang Wu menang. Ye Yuli turun dari langit. Dia tertegun saat melihat Yu Hao. Ada juga ekspresi kekaguman di wajahnya. Dia berhasil. Dia benar-benar berhasil. Dari kelincahan alat jiwanya yang berbentuk manusia sebelumnya, aku dapat mengatakan bahwa kombinasi komponen mekanik dan susunan formasi dalam alat jiwanya sudah sempurna. Penguat jiwanya tidak terlalu mengesankan bagaimanapun. Kesulitan membuat penguat seperti itu tergantung pada kualitas bahannya tersedia. Alat jiwa berbentuk manusia seperti itu dapat memungkinkan orang cacat untuk bertarung dengan begitu banyak ketangkasan. Ini sukses. Ini benar-benar sukses yang besar. Yang mulia tentu akan menyukai alat jiwa berbentuk manusia seperti ini. Semua orang dari aliansi Musue merasa sangat nyaman sekarang. He Chaito dan Yu Hao sama-sama tidak memberi kesempatan pada lawan mereka. Mereka sudah mengambil setengah tempat di semifinal. Aliansi Musue berada dalam situasi yang sangat menguntungkan sekarang. Pertandingan ketiga adalah antara wanita dari aliansi bersama dan instru jiwa terakhir yang tersisa dari kamar dagang Alto. Kedua belah pihak tidak berniat untuk menyerah pada kesempatan ini dan mereka bertarung dengan sangat intens. Akhirnya, wanita dari aliansi bersama meraih kemenangan. Pertandingan terakhir adalah antara Huang Zhen dan seorang wanita berbaju merah dari aliansi bersama. Huang Zhen yang selalu tampak sangat tenang akhirnya menunjukkan kekejamannya dalam pertandingan ini. Alat jiwanya yang berbentuk cakar berguna untuk serangan jarak dekat dan jarak jauh. Pada saat yang sama, dia cukup bertekad untuk tidak tergoda oleh lawannya. Akhirnya dia memotong salah satu lengan lawannya dan memaksanya mengakui kekalahan. Semifinalis adalah He Chaito, Huo Yu Hao, Huang Zhen, dan wanita berbaju kuning yang dipanggil Ye Kuyi. Namun, Huo Yu Hao dan He Chaito bermasalah setelah undian. Mereka akan menjadi lawan. Ini bagus juga. Kamu akan punya cukup waktu untuk beristirahat. Aku akan mundur dari babak ini. He Chaito, atau yang dikenal di sana sebagai Tang Si, mengumumkan kekalahannya dan Yu Hao berhasil masuk ke final. Nanggong Wan senang dengan keputusan He Chaito untuk mundur. Ini bukti bahwa Tang Si atau He Chaito lebih rendah daripada Tang Wu. Selain itu, Tang Wu bisa menghemat kekuatan bertarungnya untuk final. Tentu saja akan lebih baik jika Tang Wu dan Huang Zhen adalah finalis. Aliansi Musue akan menang tidak peduli bagaimana jika itu terjadi.
Babak semifinal kedua adalah Ye Guyi dan aliansi bersama melawan Huang Zhen. Dari aliansi Musue, Ye Guyi dengan dingin memelototi Huang Zhen dan dengan tegas berkata, "Jika kau seorang pria, kau akan bertarung sampai akhir. Jangan mengakui kekalahan." Huang Zhen tertawa dingin. "Kau akan memiliki kesempatan untuk mengatakan apakah aku laki-laki di masa depan." Pertandingan dimulai. Ye Yuli tidak bisa diganggu dengan pembicaraan sampah mereka. Dia segera mengumumkan dimulainya pertarungan. Ye Guyi meledak ke arah Huang Zhen seperti sepetak awan kuning saat Huang Zhen mengangkat cakarnya. Dia menembakkan bilah cahayanya ke arah Ye Guyi seperti sebuah sambaran petir. Huang Zhen menyebutnya sebagai cakar pengejar jiwa. Setelah melepaskan 3 bilah tajamnya, Huang Zhen melepaskan lagi 3 bilah cahaya dari cakarnya. Dia maju dengan cepat ke arah Ye Guyi. Ye Guyi tidak takut saat dia menghadapi pedang cahaya ini. Ye Guyi tidak akan membuat kesalahan. Pedang panjang muncul di tangannya. Itu memancarkan cahaya keemasan terang. Ada 7 bintang di pedangnya dan 3 susunan formasi. Meski hanya ada 3, itu sangatlah kecil. Susunan formasi miniatur seperti ini hanya bisa dibuat menggunakan teknik-teknik canggih. Dia mengarahkan pedangnya ke depan dan dengan lembut melambaikan pedangnya ke udara. Proyeksi pedang buram telah dibuat. Ketika 3 dentang terdengar, dia dengan akurat memukul 3 bilah tajam yang berputar di arahnya. 3 bilah ini berhenti di udara, namun Ye Guyi tampaknya berubah ilusi saat itu akan hancur berantakan. Dia seperti kabut kekuningan dan langsung melayang ke depan. Kecepatan yang dia capai hampir mendekati standar teleportasi instan. Ledakan-ledakan bergema. 3 ledakan terdengar bersamaan. Ye Guyi sudah menghindari bahaya. Saat Huang Zhen maju ke arahnya, dia berhasil menutup celah di antara mereka. Setelah menyaksikan permainan pedang dengan kecepatan luar biasa lawannya, Huang Zhen sedikit terpana. Namun, kemampuannya juga tidak biasa, matanya bersinar dan dia telah mengambil langkah besar ke arah Ye Guyi. Penting untuk dicatat bahwa dia berasal dari kultus roh suci. Tubuh Ye Guyi terlintas dengan proyeksi cahaya ilusi. Huang Zhen tidak melepaskan bilah cahayanya lagi. Keduanya dengan cepat bertemu di tengah panggung. Ye Guyi nyatanya membenci Huang Zhen saat dia mengguncang pergelangan tangannya. Pedangnya membentuk garis-garis cahaya yang tak hitung jumlahnya. Garis-garis cahaya bintang ini bersinar terang, ditujukan ke mata Ye Guyi. Ye Guyi tidak panik. Dia meluruskan cakarnya dan mulai memindahkannya. Lapisan cahaya hijau redup bersinar dari cakarnya, membentuk perisai yang menghalangi cakar pedangnya. Cakar-cakarnya mahir menyerang dan bertahan. Saat ia memblokir cahaya pedang, cincin jiwa ungu ketiga Huang Zhen menyala. Cahaya keunguannya dipancarkan dari cincin jiwa ketiga Huang Zhen tampaknya sangat lembut. Namun aura menyeramkan perlahan muncul darinya. Matanya berubah menjadi merah darah saat dia mengeluarkan bisikan bernada rendah. Dengan tubuhnya di tengah, lapisan cahaya hitam keunguan menutupi sekelilingnya hingga diameter 30 meter. Turunnya kegelapan. Jiwa bela diri Huang Zhen tidak dianggap sebagai kuat atau sangat kuat di antara mas roh jahat. Itu disebut sebagai hamba jahat. Jiwa bela diri berbentuk manusia yang aneh. Menurut kultus roh suci, jiwa bela diri seperti ini datang dari roh pembalasan setelah manusia meninggal. Ketika roh pembalasan terkontaminasi dengan ki jahat langit dan bumi, itu akan menjadi keberadaan yang sangat istimewa. Itu menjadi hamba jahat yang bisa membahayakan makhluk hidup. Pada saat ini, Huang Zhen melepaskan keterampilan jiwa tipe tambahan dari hamba jahat yang disebut sebagai turunnya kegelapan. Dalam domain tertentu, itu akan sangat mempengaruhi visi dan aura jahat dari keterampilan jiwa ini. Akan menyerang tubuh lawannya. Efek keturunan kegelapannya bahkan lebih besar di malam hari. Memang, Ye Guyi tiba-tiba merasakan segalanya menjadi gelap di sekitarnya. Dia tampak sedikit panik ketika dia tidak bisa melihat Huang Zhen dengan jelas. Huang Zhen mengungkapkan senyum dingin di wajahnya. Cincin jiwa kelimanya juga menyala. Dia adalah orang yang sangat tenang begitu dia mendapatkan keuntungan. Dia tidak akan pernah membiarkan lawannya membalik keadaan. Cincin jiwa hitam 10.000 tahunnya menyebabkan lingkungannya menjadi lebih menakutkan. Lapisan kabut hitam keunguan mulai naik dari tanah. Kabut tebal ini mulai menelan Ye Guyi. Gerakan Ye Guyi melambat dan gelombang aura menyeramkan terus memasuki tubuhnya. Proyeksi cahaya kuning muncul di belakangnya, tetapi proyeksi ini
sudah terkoyak oleh kabut hitam keunguan. Ekstraksi spiritual, cahaya dari cakarnya menjadi lebih kuat sekarang. Pisau cahaya ditembakkan ke arah Ye Guyi. Kau menginginkan hidupku? Kau bisa mati di bawah cakar pengejar jiwaku dulu. Tanpa tubuhmu aku akan menghancurkan jiwamu. Roh seorang kaisar jiwa harusnya sangatlah lezat. Kultivasiku akan naik beberapa level lagi. Ekspresi campuran keganasan dan kegembiraan muncul di wajah Wang Zhen. Ye Guyi akan dibunuh. Tampaknya ditakdirkan bahwa aliansi musuh akan memenangkan pertandingan ini dan pada akhirnya seluruh turnamen. Namun ada satu orang yang tidak setuju. Sang Gua Wei-er. Senyum dingin dan menghina muncul di wajahnya. Dia tahu siapa yang mendukung aliansi musuh dan karena itu dia siap melawan Mas Roh Jahat. Tiba-tiba 7 bintang emas di pedangnya bersinar dan cahaya keemasan intens memancarkan cahaya putih suci menyebar. Kabut hitam keunguan yang menyerang rohnya menjadi tragis seketika. Kabut menghilang dan kegelapan di sekitarnya juga menghilang. Pedang Ye Guyi menghantam Huang Zhen. Ekstraksi spiritual Huang Zhen dan hamba jahat Huang Zhen bergetar. Hamba jahatnya terhubung langsung dengan rohnya sendiri. Meskipun dia tidak terluka, dia juga terpana. Setelah itu, cahaya putih keemasan suci menghantam tubuhnya. Huang Zhen hanya merasakan kehangatan menelannya. Asap hitam keunguan mulai naik dari tubuhnya. Ketika tubuhnya bergetar hebat, dia menjadi tragis dan mulai terhuyung mundur. Itu adalah cahaya suci, penuh dengan aura kekudusan. Kali ini, bahkan wakil pemimpin kultus roh suci tidak bisa tetap duduk di area istirahat. Cahaya suci adalah kutukan bagi para mas roh jahat. Apakah jiwa bela diri Ye Guyi adalah elemen suci yang langka? Ye Guyi tidak akan menjawab pertanyaannya saat dia melangkah maju. Dia memotong pedangnya. Pada saat yang sama cincin jiwa hitam kelimanya bersinar. Rohnya menerima peningkatan dan kekuatannya yang menakutkan melonjak. Niat suci terungkap di wajah Ye Guyi. Pada saat ini penyamarannya sebelumnya meleleh. Ya, dia adalah elemen suci yang langka. Dia bahkan bukan dari aliansi bersama. Dia telah bergabung dengan turnamen ini untuk menargetkan Mas Roh Jahat dari aliansi musuh, menggunakan aliansi bersama sebagai payungnya. Mas Roh Jahat sangat mahir dalam melukai roh yang hidup untuk meningkatkan kultivasi mereka sendiri, sedangkan seorang Mas Roh yang memiliki elemen suci seperti Ye Guyi paling mahir membunuh Mas Roh Jahat untuk memperkuat dirinya sendiri. Penampilan suci Ye Guyi juga menggerakkan Yu Hao. Semangatnya telah mencapai tahap yang sangat intens saat ini. Cahaya keemasan putihnya dipancarkan menerangi seluruh panggung. Bahkan kegelapan di langit hampir tampak diambil alih. Ini suci. 2 sayap putih berbulu muncul di belakangnya. Dia mengarahkan pedangnya ke depan dan cahaya pedangnya menelan tubuh Huang Zhen. Keterampilan jiwa kelima pedang suci itu dirilis. Malaikat. Jiwa bela dirinya adalah malaikat. Tidak heran, dia dari elemen suci. Malaikat disembah oleh sekte di masa lalu. 10.000 tahun yang lalu, pendahulu dari Aula Wuhun adalah sebuah gereja. Gereja suci. Gereja sangat kuat karena mereka memiliki kekuatan suci. Pada saat itu, ada banyak binatang buas dengan garis keturunan jahat. Gereja membersihkan mereka, yang membuat mereka mendapatkan pengakuan dari orang-orang. Namun, binatang buas roh jahat mulai menghilang dan pengaruh gereja mulai berkurang. Karena mereka kehilangan lebih banyak talenta, mereka segera digantikan oleh Aula Wuhun. Pedang putih keemasan Ye Guyi melintas dan dia berdiri dengan arogan di atas panggung sendirian. Wang Zhen dan alat jiwanya lenyap. Wo Yu Hao tidak bisa mengendalikan diri ketika melihat adegan ini. Ini memang era para pahlawan. Malaikat suci yang telah hilang selama bertahun-tahun akhirnya muncul kembali. Hanya saja Ye Guyi terlalu gegabah. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa aliansi bersama dapat melindunginya? Mungkinkah dia mendapat dukungan dari organisasi yang kuat seperti kultus roh suci? Selain itu, dia telah meremehkan betapa takutnya master-master roh jahat terhadap jiwa bela dirinya. Aku takut dia akan... Saat Yu Hao berpikir ke titik ini, auranya menjadi sedikit dingin. Wakil pemimpin
dan 4 penatua kultus roh suci berdiri pada saat yang sama. Bagi mereka, jiwa bela diri yang suci dapat mengancam eksistensi kultus roh suci mereka. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.